Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat elektronik, kali ini kita akan membahas tentang TV OLED dari Sony. TV ini merupakan seri terbaru OLED dari Sony di tahun 2022 sebagai pengganti dari seri sebelumnya yaitu A80J. Sebenarnya di tahun 2022 ini Sony merilis beberapa series untuk OLED 4K-nya, mulai dari A75K, A80K, A90K, dan yang series paling tinggi yaitu A95K. Hanya saja untuk di pasaran Indonesia hanya ada A80K. Untuk A75, A90, dan A95 hanya terdapat di negara Eropa dan beberapa negara Asia lainnya, tidak termasuk Indonesia. Dari seri sebelumnya A80J, TV ini menggunakan Cognitive Processor XR yang sama dan memiliki banyak fitur yang sama seperti bandwidth HDMI 2.1, dukungan kecepatan refresh variable atau VRR, dan input speaker S-Center untuk menggunakan speaker TV sebagai saluran tengah saat menghubungkan perangkat yang compatible soundbar Sony. Ini juga menggunakan platform Google TV yang sama dan seperti pendahulunya tersedia dalam model 55 inci, 65 inci, dan 77 inci. Meskipun memiliki cukup banyak kesamaan dari series pendahulunya, tentunya di series terbaru ini dengan performa yang lebih baik. Bagaimana? Penasaran dengan TV ini? Sebelum lanjut ke pembahasan, untuk kamu yang belum subscribe channel ini, mohon untuk segera di-subscribe agar saya semakin semangat untuk upload video-video terbaru tentang elektronik tentunya. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya agar kamu lebih update tentang elektronik dari channel ini. Baik, kita bahas terlebih dahulu dari sisi layar ataupun panel. Menggunakan layar atau panel dengan jenis OLED, apapun yang kalian tonton, kualitas gambar yang kalian dapatkan akan mendekati setara 4K. Berkat prosesor dari Cognitive Processor XR, kalian juga akan menikmati kontras yang memukau di layar OLED yang dikontrol dengan baik berkat teknologi ini, yang akan menghadirkan kedalaman nyata dan hitam yang pekat di dalam setiap adegan. Cognitive Processor XR akan meningkatkan visual dan suara. Prosesor revolusioner dari TV Bravia ini mereproduksi konten sesuai dengan cara kalian melihat dan mendengar, demi menghadirkan pengalaman yang sangat nyata. Komponen ini dapat mengenali fokus mata manusia, lalu menjalankan analisis silang pada gambar untuk menghasilkan tampilan berdimensi, kontras tinggi, dan warna cerah yang indah. Di seri sebelumnya hanya menggunakan XR OLED Contrast, namun di seri ini sudah menggunakan XR OLED Contrast Pro, yang mana akan menaikkan warna dan kontras di area cerah untuk gambar yang sangat nyata yang ditentukan oleh hitam pekat dan kecerahan puncak. Memanfaatkan Cognitive Processor XR untuk mendeteksi suhu layar dan mengontrol secara presisi cahaya sehingga piksel di area cerah diterangi secara bersamaan. Pada series A80K ini terdapat fitur XR Triluminous Pro yang akan mampu menampilkan lebih dari 1 miliar warna dan memprosesnya hingga tampak bagai aslinya lewat kombinasi panel gamut, warna luas, dan prosesor seperti layaknya mata manusia. Perangkat ini mampu mendeteksi saturasi, nuansa, dan kecerahan warna untuk menghasilkan warna natural di setiap detail. Dengan XR HDR Remaster, TV ini dapat mendeteksi masing-masing objek di layar, menganalisis warna, dan menyesuaikan kontras untuk gambar yang bahkan lebih nyata. Pemrosesan berbasis objek yang didukung oleh Bravia XR akan membawa presisi yang tingkat lebih tinggi dengan menambahkan rona, saturasi, kecerahan, vektor gambar, bandwidth, dan lainnya. Hasilnya adalah adegan yang luar biasa nyata dengan dimensi yang
lebih baik dan terlihat warna lebih alami. Kemudian dengan XR 4K upscaling, segala konten dan sumber akan ditampilkan dalam kualitas mendekati 4K. Si prosesor akan mengakses banyak data untuk mengkompensasi tekstur dan detail yang hilang demi menampilkan gambar seperti aslinya. Selanjutnya, XR Super Resolution akan mendeteksi objek individu dalam sebuah gambar dan menampilkan kembali tekstur dunia nyata tersebut pada layar. Prosesor akan memproses dan menganalisis data untuk mendukung gambar 4K dengan 4 kali resolusi Full HD untuk memperkaya adegan dengan detail. Lalu XR Smoothing menghadirkan kualitas gambar 4K yang lembut dan natural selama menonton, tanpa adanya garis gradiasi yang terlihat pada TV. Adegan direproduksi ulang ribuan warna, dan gradasi yang akan membuat gambar tampak sangat nyata. Selanjutnya dari sisi gaming, dengan HDMI 2.1 Anda bisa mendapatkan tingkat kecepatan per frame hingga 120 fps pada game yang kompatibel tentunya, sehingga Anda dapat menghadapi setiap tantangan, misal untuk genre game tembak-menembak, olahraga, dan game yang membutuhkan performa tinggi dengan aksi layar yang hampir seketika. Anda juga akan menikmati game ultra halus dengan waktu jeda hanya 8,5 milisecond dalam kualitas 4K per 120 fps dan mode game khusus. Selanjutnya terdapat fitur ALLM atau Auto Low Latency Mode. Pada HDMI 2.1, TV ini mampu mengenali konsol aktif yang terhubung, lalu secara otomatis mengaktifkan mode latensi rendah. Permainan pun lebih mulus dan responsif, terutama game intensitas tinggi yang menuntut untuk kecepatan. Seperti yang kita bahas di awal video, TV ini juga memiliki kecepatan penyegaran variabel. Pada HDMI 2.1, tampilan TV ini tak akan mengalami lag maupun tersendat. TV ini mengatur kecepatan refresh secara dinamis agar sesuai dengan kecepatan frame konsol game demi gameplay yang lebih mulus. Dengan Auto HDR Tone Mapping, setelan HDR akan langsung dioptimalkan saat konsol seperti PS5 dalam proses penyiapan awal. PS5 mengenali model TV Bravia Anda secara otomatis dan akan memilih setelan HDR paling pas untuk TV Anda. Maka dalam adegan berkontras tinggi sekalipun, Anda akan tetap bisa melihat detail dan warna terpenting pada bagian paling cerah dan paling gelap sekalipun. Dan fitur terakhir untuk mendukung proses gamingnya adalah Auto Genre Picture Mode, yang mana fitur ini akan secara otomatis mengenali genre dari layar, misalkan dari mode game beralih ke mode standar untuk menonton, maka akan secara otomatis memproses gambar menyesuaikan dengan yang ada di TV. Sony A80K terlihat sangat mirip dengan Sony A80J OLED atau seri sebelumnya. Ini memiliki desain premium dengan kaki logam dan bodi plastik serba hitam. Ini juga memiliki bezel tipis yang tidak mengganggu saat menonton TV. Memiliki kaki dengan berbahan logam yang mendukung layar dengan sangat baik dan minimalisir dari goyangan. Seperti beberapa TV Sony lainnya, TV ini memiliki 3 posisi berdiri yang berbeda. Bisa untuk posisi sempit apabila memiliki meja yang kecil atau peletakan lebar, dan juga kaki ini bisa di-adjust untuk peletakan sombmernya agar tidak menghalangi layar saat menonton TV.
Untuk bagian belakang dari TV ini seluruhnya terbuat dari bahan plastik dan ada penutup untuk manajemen kabel. Tetapi selain itu tidak ada klip untuk meruntuhkan kabel ke input. Karena input menghadap ke samping, sulit dijangkau dengan TV yang terpasang di dinding dan hampir tidak mungkin dijangkau jika Anda memasangnya dengan penutup. Memiliki ketebalan dengan total 5,3 cm dan ketebalan border hanya 0,8 cm saja. Dari segi desain, TV ini memiliki kualitas build yang fantastis. Dudukan mendukung TV dengan sangat baik dan tidak ada masalah di kontrol kualitas karena panel terpasang ke bagian belakang dengan benar dan penutup manajemen kabel juga tetap di tempatnya. Ada sedikit kelenturan di panel belakang, tapi itu bukan masalah utama. Tidak lengkap rasanya jika kita membahas layar dengan bagus, namun tidak dilengkapi juga dengan suara yang mumpuni. Untuk itu, TV ini memiliki beberapa fitur. Di antaranya adalah fitur Acoustic Surface Audio Plus, yang mana TV ini akan mengeluarkan suara langsung dari layar. Dengan fitur ini terdapat 3 akuator di belakang TV yang secara otomatis bergetar dan menciptakan akustik terbaik. 2 akuator di sisi samping juga akan menyempurnakan suara frekuensi tinggi dengan dialog yang jernih dan alami. Mantapnya lagi, suara bassnya akan terdengar dari subwoofer kiri dan kanan. Selanjutnya terdapat juga fitur yang untuk kamu yang hobi menonton film ataupun konten-konten. Terdapat fitur Voice Zoom 2, mendengarkan dialog TV dengan jelas tanpa harus menambah volume. Bahkan jika ucapan sulit didengar, fitur ini mendeteksi jenis suara, menganalisis dan memperjelasnya. Sebenarnya untuk TV ini juga bisa ditambah dengan alat tambahan seperti Bravia Cam, yang mana fungsi dari alat ini adalah untuk mengatur suara dan gambar agar sesuai dengan jarak tontonan Anda. Dan Anda juga dapat menikmati beragam pengalaman TV baru yang seru dengan Bravia Cam ini, termasuk kontrol gerak isyarat, percakapan video, dan masih banyak lagi. Namun sayangnya untuk alat ini belum dijual di Indonesia. Kita nantikan saja untuk updatean selanjutnya dari Sony. Dan seperti inilah tampilan remote dari TV ini dengan desain permukaan rata, dengan tombol lebih rendah dan lapisan polyurethane khusus. Remote ini juga mudah dibersihkan. Untuk keunggulannya sendiri, remote ini bisa mengontrol semua perangkat yang tersambung di TV. Dari desain tutupnya juga sedikit kasar, mungkin fungsinya agar tidak mudah terjatuh saat digenggam. Kita lihat juga untuk baterai di sini menggunakan A2. Seperti inilah tampilan dari user interface TV ini. Untuk OS-nya sendiri menggunakan Google TV dari Android TV by Google ya. Kemudian dari spesifikasi internal memiliki memori 16 GB dengan versi Android 10. Untuk konektivitas tambahan terdapat juga fitur Bluetooth ya di TV ini. Kemudian terdapat fitur handsfree yang bisa mengontrol TV hanya lewat suara tanpa menggunakan remote. Untuk di remote-nya sendiri juga terdapat Google Assistant. Kemudian fitur bawaan Google sendiri yang tidak ketinggalan yaitu Google Chromecast, yang mana bisa menampilkan tampilan laptop ataupun handphone di TV ini.
Baik, cukup sampai di sini saja pembahasan dari saya. Like jika kamu menyukai videonya, silakan di-share jika ada teman, kerabat, dan keluarga yang kebetulan mencari referensi untuk membeli elektronik ini. Jika ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Kurang dan lebih saya meminta maaf. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.